Sistem dan desain sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan bisa mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama. Desain sistem merupakan tahapan berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan untuk menyatukan beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh guna memperjelas bentuk sebuah sistem. Tujuan dan fungsi sistem dan desain sistem. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai para sistem dan memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun lengkap terhadap pemrograman serta ahli-ahli yang terkait di dalamnya. Fungsinya berkaitan dengan tujuan di mana dari desain sistem secara umum adalah memberikan suatu gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Baiklah, materi selanjutnya tentang jenis sistem dan klasifikasi sistem. Sistem informasi merupakan kesatuan antara komponen satu dengan lainnya, yang bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi. Dari sistem informasi ini memiliki klasifikasi dari berbagai sudut pandang. Klasifikasi dalam sistem informasi tersebut yang pertama adalah sistem abstrak, di mana sistem abstrak berisi mengenai gagasan atau konsep yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia. Selanjutnya adalah sistem fisik. Sistem yang ada dan nampak secara fisik. Itu disebut dengan sistem fisik. Yang ketiga adalah sistem alamiah. Sistem alamiah, sistem yang ada karena proses alam. Dalam sistem ini tidak dibuat oleh manusia, melainkan melalui proses alam tersebut. Dan yang selanjutnya adalah sistem buatan manusia, di mana sistem buatan manusia ini terbuat dari hasil karya manusia yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin. Jadi maka terciptalah sistem manusia ini. Sistem deterministik, di mana suatu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Itulah yang disebut dengan sistem deterministik. Sistem probabilistik. Sistem probabilistik itu adalah sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya atau kondisi masa depan. Jadi tidak dapat dia memperkirakan bagaimana hasil akhir. Itu disebut sistem probabilistik. Ada juga sistem terbuka, di mana kemungkinan terjadinya pertukaran materi dan energi antar sistem dengan lingkungan. Selanjutnya ada sistem tertutup, lawan dari sistem terbuka, di mana sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi antara sistem dan lingkungan. Jadi berlawanan antara sistem terbuka dan sistem tertutup tersebut. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menyampaikan jenis-jenis desain sistem. Yang pertama, desain output. Output atau keluaran adalah produk dari sistem informasi yang dapat dilihat. Istilah output ini kadang-kadang membingungkan karena output dapat terdiri dari macam-macam jenis. Output dapat berupa hasil di media keras seperti misalnya kertas, mikrofilm, atau hasil di media lunak berupa tampilan di layar video. Yang kedua, desain input. Desain input biasanya berpikir tentang alat input atau input device yang akan digunakan, semacam keyboard, card reader, dan lain sebagainya. Alat input dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu alat input langsung atau online input device. Alat input langsung merupakan alat input yang langsung dihubungkan dengan CPU, misalnya adalah keyboard, mouse, touchscreen, dan lain sebagainya. Kedua, alat input tidak langsung, yaitu alat input yang tidak langsung dihubungkan dengan CPU, misalnya KTC Key to Card, KTT Key to Tape, dan KTD Key to Disk. Yang ketiga, desain database. Untuk tahap desain database secara umum, yang diperlukan oleh analisis adalah mengidentifikasi terlebih dahulu file-file yang diperlukan oleh sistem informasi. File-file database yang dibutuhkan oleh sistem dapat dilihat pada desain model yang digambarkan dalam bentuk diagram arus data. Yang keempat, desain kontrol.
Dalam pengembangan suatu sistem informasi, analisis dan perancang sistem harus memikirkan pengendalian yang ada atau yang akan diterapkannya. Sistem informasi sebagai sistem yang terbuka atau open system tidak bisa dijamin sebagai suatu sistem yang bebas dari kesalahan-kesalahan atau kecurangan. Apabila sistem tersebut dilengkapi dengan suatu pengendalian yang berguna untuk mencegah atau menjaga hal-hal yang negatif, maka sistem akan dapat terus melangsungkan hidupnya. Suatu sistem harus dapat melindungi dirinya sendiri. Pengendalian yang baik merupakan cara bagi suatu sistem informasi untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang merugikan. Yang kelima, desain teknologi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan teknisi. Sejarah dan perkembangan sistem perpustakaan. Perpustakaan adalah ruang atau tempat yang menyediakan berbagai sumber informasi yang sengaja disediakan untuk para pengunjung dan pengguna perpustakaan. Perpustakaan sudah dimulai sejak zaman purba dan koleksinya masih berupa tanah liat dan lempeng batu. Bahasa dan penulisannya pun masih dengan huruf piktografi yang kemudian seiring berjalannya waktu, manusia mulai menemukan bahasa dan tulisan yang mula-mula masih berbentuk huruf baku yang kemudian disempurnakan. Koleksi perpustakaannya pun berkembang mulai dari penggunaan daun lontar, kulit hewan, papirus, dan kemudian buku yang disebut insunabula. Perkembangan koleksi bahan, bahasa, dan penulisan ini memicu perkembangan perpustakaan, perkembangan gedung, sarana dan perpustakaan, katalogisasi, fungsi, dan tujuan dari perpustakaan itu sendiri. Sejarah perkembangan perpustakaan ini dibedakan pada sejarah dunia dan Indonesia. Pada sejarah perkembangan perpustakaan dunia terdiri atas sejarah sebelum dan sesudah Masehi, abad pertengahan, dan perkembangan perpustakaan di negara-negara berkembang di dunia. Pada sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia terdiri atas sejarah awal pada zaman kerajaan lokal, Belanda dan Jepang, periode 1945 sampai 1950 dan zaman peralihan di Indonesia. Baiklah, saya Tafira Rahma akan menjelaskan materi mengenai hubungan antara desain sistem dan organisasi informasi. Hubungan antara desain sistem dan organisasi informasi yaitu: pertama, sistem dapat membantu pengelolaan anggota perpustakaan, data buku, peminjaman, pengembalian, dan denda yang dilengkapi laporan yang dapat disesuaikan oleh pengguna yang bersangkutan. Yang kedua, merancang sebuah aplikasi sistem peminjaman buku perpustakaan agar saat mengimpor data lebih cepat dan efisien, serta terhindar dari kesalahan hilangnya data perpustakaan. Yang ketiga, membangun sebuah sistem yang dapat digunakan secara mudah di dalam pengelolaan katalog perpustakaan. Yang keempat, memiliki sistem usulan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengadaan koleksi baru. Yang kelima, diharapkan mampu menjadi solusi dari permasalahan yang selama ini terjadi dalam proses pencarian koleksi buku pada perpustakaan. Yang keenam, diharapkan mampu meningkatkan dan memperlancar kinerja tenaga perpustakaan. Yang ketujuh, dapat mempermudah pembuatan laporan pemesanan koleksi buku perpustakaan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Yang kedelapan, melakukan penelusuran data secara cepat dan informasi yang ditampilkan dalam bentuk laporan hasilnya akurat. Menurut Untung Raharja, jenis metode pencarian dibagi atas 3, yaitu: pertama, pencarian beruntun atau sequential search. Pencarian beruntun adalah proses membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara beruntun, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari
ditemukan atau seluruh elemen sudah diperiksa. Pencarian beruntun terbagi dua, yaitu pertama, pencarian beruntun pada larik tidak berurut. Pencarian dilakukan dengan memeriksa setiap elemen larik mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau sampai seluruh elemen sudah diperiksa. Yang kedua, pencarian beruntun pada larik terurut. Pencarian yang dilakukan ketika larik sudah terurut atau misalnya terurut menaik menjadikan proses pencarian lebih singkat dibandingkan pencarian larik yang tidak terurut. Yang kedua adalah pencarian beruntun dengan sentinel. Yang dimaksud dengan sentinel adalah elemen fiktif yang sengaja ditambahkan sesudah elemen terakhir larik. Jika elemen larik terakhir Ln, maka sentinel dipasangkan pada elemen Ln plus 1. Sentinel ini harganya sama dengan elemen yang dicari. Akibatnya proses pencarian selalu berhasil menemukan data yang dicari. Walaupun demikian, harus diperiksa lagi letak data tersebut ditemukan. Yang ketiga adalah pencarian bagi dua atau binary search. Pencarian bagi dua atau pencarian biner adalah metode pencarian yang diterapkan pada sekumpulan data yang sudah terurut. Data terurut menaik atau terurut menurun. Salah satu keunggulan data terurut adalah memudahkan pencarian. Dalam hal ini pencarian bagi dua. Model temu kembali informasi terbagi atas dua, yaitu model klasik dan juga model terstruktur. Model klasik dikembangkan sejak adanya komputer pada tahun 1945 sampai saat sekarang ini, yang dikembangkan dalam sistem information retrieval atau sistem temu kembali informasi. Pada model klasik ini dibagi atas tiga, yaitu ada model boolean, model vektor, dan juga model probabilistik. Yang pertama yaitu adalah model boolean. Dalam penelusurannya menggunakan teori logika matematika, sehingga disebut juga dengan logika boolean, yang dikembangkan oleh matematikus Roger Boolean pada tahun 1894, sehingga juga dikenal dengan aljabar boolean. Dalam penelusuran menggunakan model boolean yaitu menggunakan kata or, and, not. Model yang selanjutnya yaitu adalah model vektor. Model ini dikembangkan oleh Salton untuk memperbaiki atau menyempurnakan dari kesalahan-kesalahan pada model boolean sebelumnya. Pada model ini semua istilah ditetapkan dalam bentuk dimensi, sedangkan query dan dokumen dinyatakan dalam bentuk vektor. Maka dapat diartikan bahwa vektor merupakan tempat bertemunya antara query dan dokumen yang menempati satu ruangan yang sama. Selanjutnya, model probabilistik yaitu dikenal juga dengan binary independence retrieval, yang berarti melakukan probabilistik atau hitungan frekuensi antara query dan dokumen. Ketika melakukan pencarian tidak hanya melakukan satu kali tahap saja atau satu kali jalan saja, namun dengan beberapa tahap yang harus dilalui dengan cara mendebak-nebak. Model temu kembali informasi yang kedua yaitu adalah model terstruktur. Model ini ketika melakukan penelusuran informasinya langsung dapat merujuk ke struktur dokumennya. Pada model terstruktur ini terbagi atas dua, yaitu adalah non-overlapping list dan proximal nodes. Pada non-overlapping list, setiap dokumen akan dibagi menjadi wilayah teks, yaitu dengan mengikuti struktur dokumen dari bab, subbab, judul, subjudul, kalimat, gambar, foto, kata, tabel, dan seterusnya. Dan setiap wilayah masing-masing dilakukan pengindeksan secara mandiri sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping. Model yang selanjutnya yaitu adalah proximal nodes. Pada model ini menggunakan beberapa struktur susunan indeks secara hierarki independen terhadap sebuah dokumen. Masing-masing indeks ini merujuk ke struktur dokumen.